Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membicarakan surat Al-Baqarah ayat ke-8 dan ayat ke-9. Kita jadikan satu karena ini erat berkaitannya, yaitu ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sedangkan ayat yang ke-9 adalah yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya, Al-Baqarah ayat ke-8. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Sedangkan ayat yang ke-9 mempunyai arti mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Dulur-dulur seiman, nifak atau munafik ialah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Sifat munafik itu bermacam-macam. Ada yang berkaitan dengan akidah, dan jenis ini menyebabkan pelakunya kelak di dalam neraka. Ada juga yang berkaitan dengan perbuatan, dan jenis ini merupakan salah satu dari dosa besar. Rinciannya akan disebutkan pada bagian tersendiri insya Allah. Menurut Ibnu Juraj, orang munafik ialah orang yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya. Keadaan batinnya bertentangan dengan sifat lahiriahnya. Bagian dalamnya bertentangan dengan bagian luarnya, dan penampilannya bertentangan dengan kepribadiannya. Sesungguhnya sifat orang munafik diterangkan di dalam surat-surat Madaniyah, karena di Mekah tidak ada sifat munafik. Bahkan kebalikannya, di antara orang-orang pada periode Mekah ada yang menampakkan kekufuran karena terpaksa, padahal batinnya adalah orang mukmin tulen. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, padanya telah ada kaum Ansor yang terdiri atas kalangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Dahulu di masa jahiliyah, mereka termasuk penyembah berhala sebagaimana kebiasaan kaum musyrik Arab. Di Madinah terdapat orang-orang Yahudi dari kalangan ahli kitab yang memeluk agama menurut nenek moyang mereka. Orang-orang Yahudi di Madinah itu terdiri atas 3 kabilah, yaitu Bani Qainuqa, itu sepakta dengan kabilah Kharaj, kemudian Bani Nadir dan Bani Khuraizah, itu sekubu dengan kabilah Aus. Dulur-dulur sekalian, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dan orang-orang Ansor dari kalangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj telah masuk Islam. Tetapi sedikit sekali dari kalangan orang-orang Yahudi yang masuk Islam, bahkan hanya 1 orang, yaitu Abdullah ibnu Salam radhiyallahu anhu. Pada saat itu, yaitu periode pertama Madinah, masih belum terdapat nifak. Mengingat kaum muslimin masih belum mempunyai kekuatan yang berpengaruh. Bahkan Nabi SAW hidup rukun bersama orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah Arab yang berada di sekitar kota Madinah, hingga terjadi perang Badar besar. Dan Allah memenangkan kalimahnya dan memberikan kejayaan kepada Islam serta para pemeluknya. Dulur-dulur sekalian, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul adalah seorang pemimpin di Madinah berasal dari kabilah Harash.
Dia adalah pemimpin kedua kabilah di masa jahiliyah. Mereka bertekad akan menjadikannya sebagai raja mereka. Kemudian datanglah agama Islam kepada mereka dan mereka semua masuk Islam, menyibukkan dirinya dengan urusan Islam. Sedangkan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul tetap pada pendiriannya, seraya memperhatikan perkembangan Islam dan para pemeluknya. Akan tetapi ketika perang Badar dan kaum muslimin beroleh kemenangan, dia berkata, ini merupakan suatu perkara yang benar-benar telah mengarah kepada kekuasaan. Akhirnya dia menampakkan lahiriahnya untuk masuk Islam. Dan sikapnya ini diikuti oleh orang-orang yang mendukungnya, juga oleh orang lain dari kalangan ahli kitab. Dulur-dulur seiman, sejak itulah muncul nifak atau kemunafikan di kalangan sebagian penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berada di sekitar kota Madinah. Adapun kaum Muhajirin, tidak ada seorang munafik pun di kalangan mereka, karena tiada seorang pun yang berhijrah karena dipaksa. Bahkan setiap Muhajirin itu berhijrah meninggalkan harta benda dan anak-anaknya karena mengharapkan pahala di sisi Allah kelak di kemudian hari. Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepada aku Muhammad ibnu Abu Muhammad dan Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas, yaitu berkaitan dengan firman Allah yang ayat 8, yaitu yang saat ini kita bahas, yang artinya di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Dulur-dulur sekalian, yang dimaksud adalah orang munafik dari kalangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Hal yang sama juga ditafsirkan oleh Abul Adiyah, Al-Hasan, Qatadah, dan As-Saddi, yaitu mereka adalah orang-orang munafik dari kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Dulur-dulur sekalian, melalui ayat ini Allah memperingatkan kaum mukmin agar jangan terbujuk oleh lahiriah sikap mereka, yaitu dengan menerangkan sifat-sifat dan ciri khas orang-orang munafik. Karena hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya kerusakan yang luas sebagai akibat tidak bersikap waspada terhadap mereka, dan sebagai akibat meyakini keimanan mereka, padahal kenyataannya mereka adalah orang-orang kafir. Hal ini merupakan larangan besar, yaitu menduga baik pada orang-orang yang ahli dalam kemaksiatan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 8 yang kita sebutkan tadi, yaitu di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Dulur-dulur sekalian, dengan kata lain, mereka katakan hal tersebut hanyalah dengan lisannya, padahal di balik itu tiada pun satu iman pun yang terdapat di dalam hati mereka. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Munafikun ayat 1, yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dengan kata lain, sesungguhnya mereka mengatakan demikian itu bila datang kepadamu saja, padahal kenyataannya tidak demikian. Karena itu mereka mengukuhkan kesaksiannya dengan inna dan lam taukid pada kabarnya. Mereka mengukuhkan perkataannya pula, seperti yang disitir oleh Allah dalam firman-Nya. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal kenyataannya tidak demikian. Allah mendustakan kesaksian dan kalimat berita mereka itu, yang hal ini berkaitan dengan akidah mereka, yaitu melalui
firman Allah pada surat Al-Munafikun ayat 1 yang artinya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Dan pada surat Al-Baqarah ayat 8, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Dulur-dulur sekalian, firman Allah mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu, yang artinya mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman karena mereka hanya menampakkannya pada lahiriahnya saja, sedangkan batin mereka memendam kekufuran. Karena kebodohan mereka sendiri, mereka menduga bahwa diri mereka menipu Allah dengan sikap tersebut, dan hal tersebut menghasilkan manfaat di sisinya karena dapat mengelabui Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka mengecoh sebagian kaum mukmin, seperti yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya pada surat Al-Mujadilah ayat 18, yang artinya, ingatlah hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukanlah orang-orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh sesuatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. Dulur-dulur seiman, karena itulah Allah membantah apa yang mereka yakinkan itu melalui firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 9, yaitu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun, yang artinya padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedangkan mereka tidak menyadarinya. Dulur-dulur seiman, dengan kata lain, mereka tidak mengelabui melalui perbuatannya yang demikian itu, tidak pula menipu, melainkan hanya diri mereka sendirilah yang tertipu, sedangkan diri mereka tidak merasakan hal itu, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya pada surat An-Nisa ayat 142, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dulur-dulur seiman, di antara ahli qiraah ada yang membaca wama yahda'una illa anfusahum menjadi wama yukhadi'una illa anfusahum, yang artinya tiada lain diplomasi yang mereka lakukan itu melainkan terhadap diri mereka sendiri. Akan tetapi kedua qiraah tersebut mempunyai makna yang sama. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan, jika ada seseorang mengatakan, mengapa orang yang munafik kepada Allah dan kepada kaum mukminin dapat dikatakan sebagai seorang penipu, sedangkan orang munafik itu tidak sekali-kali mengatakan apa yang bertentangan dengan batinnya, hanyalah karena taqiyah semata? Sebagai jawabannya dapat dikatakan bahwa orang-orang Arab menamakan ucapan yang bertentangan dengan hati sebagai sikap taqiyah, untuk menyelamatkan diri dari hal yang ditakutkan dengan nama muqaddi. Demikian pula halnya dengan orang munafik. Dia dinamakan muqaddi atau orang yang menipu. Kalau orang yang menipu Allah dan orang-orang mukmin dengan mengucapkan kata-kata yang dapat menyelamatkan dirinya dari pembunuhan, penahanan, dan sisaan yang segera, padahal di balik penampilan luarnya dia memendam kebencian. Yang demikian itu adalah salah satu dari sikap orang-orang munafik. Sekalipun dia menipu orang-orang mukmin dalam kehidupan di dunia ini, tapi dia dengan perbuatan itu sama saja dengan menipu dirinya sendiri. Dikatakan demikian karena perbuatan yang ditampakkannya itu menurutnya dapat memberikan apa yang diinginkannya dan kebahagiaan, padahal kenyataan justru merupakan sumber kejatuhannya yang berakibat siksaan di hari kemudian serta murka Allah dan azabnya yang amat pedih tiada bandingannya.
Dulur-dulur seiman, tipuan yang dia lancarkan tersebut diduganya sebagai perbuatan yang baik buat dirinya. Padahal sesungguhnya dia berbuat jahat terhadap dirinya sendiri, yaitu bagi kehidupannya di hari akhirat nanti. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, tiadalah mereka tipu muslihatkan, melainkan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak merasakannya. Dulur-dulur seiman, ayat ini merupakan pemberitahuan dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman bahwa orang-orang munafik telah mencelakakan dirinya sendiri karena perbuatan mereka membuat Tuhan murka, yaitu kekufuran, keraguan, dan kedustaan yang mereka lakukan tanpa mereka rasakan dan tanpa mereka ketahui, sehingga membuat mereka buta dan menetapi perbuatannya itu. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnul Mubarrak dalam suratnya yang ditujukan kepadaku, bahwa telah menceritakan kepadanya Zaid Ibnul Mubarrak, telah menceritakan kepadanya Muhammad Ibnu Saur dan Ibnu Jurai sehubungan dengan firman Allah, yukhadi'unallah, yaitu Al-Baqarah ayat 9, yang artinya mereka hendak menipu Allah. Makna yang dimaksud itu adalah mereka menampakkan kalimat tauhid dengan tujuan agar darah dan harta mereka selamat. Padahal di dalam hati mereka terdapat yang bertentangan dengan kalimat tauhid tersebut. Dulur-dulur seiman, Said telah mengatakan dari Qatadah sehubungan dengan firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah 8 dan 9, yaitu yang artinya di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka sesungguhnya bukan orang-orang beriman. Sedangkan ayat yang ke-9-nya ialah yang artinya mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. Dulur-dulur seiman, jadi jelaslah bahwa ciri khas orang munafik pada umumnya ialah berakhlak rendah, percaya dengan lisan tetapi ingkar dengan hati, dan berbeda dengan perbuatan serta sepak terjangnya. Di pagi hari berada dalam satu keadaan, sedangkan di petang hari dalam keadaan yang lain. Begitu pula kebalikannya. Di petang hari dalam satu sikap, sedangkan di pagi harinya dia bersikap lain. Ia terombang-ambing bagaikan perahu yang ditiup angin kencang dan hanya bersikap mengikuti arah angin saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.